Aku terdiam, memandang wanita cantik di hadapanku terbujur lemah. Tangannya menggapai sebuah cincin emas putih. Aku mohon, Rian, tolong jaga anak-anakku. Pintanya menangis terseduh, menyerahkan cincin emas putih di telapak tanganku. Tanpa kamu minta pun aku akan menjaga anakmu dan Michael anakku, tapi bukan gini caranya, nak. Mohon, dia anak gadisku. Aku tak mungkin bisa tenang jika menitipkannya pada pria dewasa. Tolong, nikahkanlah anakku. Buat dia menjadi istrimu, tapi jangan kau sentuh dia sebelum tamat SMA. Aku terngiang kembali ucapan mantan istriku, menitipkan Rahel sebagai istri baruku. Kami bercerai 17 tahun lalu. Kala itu, putra kami baru berusia 2 tahun. Aku akan memaafkanmu dengan ikhlas semua perbuatanmu di masa lalu, asal kau mau menjadikan Rahel istrimu, Mas. Menarik napas berat. Sungguh, permintaannya membuatku pening. Bagaimana bisa gadis kecil yang telah kuanggap menjadi anak ini menjadi istriku? Dulu, Michael dan Rahel selalu bermain bersama, mengunjungi rumahku setiap Sabtu dan Minggu, dan mereka terbiasa menginap. Aku meliriknya yang kini tertidur usai menangis setelah pemakaman sang ibu. Malangnya gadis itu, kini ia tidak mempunyai siapapun. Ayahnya meninggal kala ia berusia 4 tahun. Keluarga dari pihak ayah dan ibu pun sudah tidak ada, hanya ada adik dari kakek yang kini masih ada di Kalimantan. Rahel, kutepuk pundaknya pelan. Ia menggeliat. Membalikkan badan menatapku sejenak. Setelah itu berusaha untuk bangun sembari memegangi kepalanya. Sakit? Tanyaku sembari memberinya air minum. Ia hanya mengangguk lemah, menengkuk hingga kandas. Sudah sholat maghrib. Ia melirik jam di nakas. Kami masih berada di rumah duka. Rahel mengembuskan napas cepat. Aku kira ini hanya mimpi, Om. Cepat mengusap kepalanya. Air mata itu terlihat akan kembali jatuh. Tidak cukupkah membuat matanya membengkak? Aku tak tega melihatnya. Ya Allah, Rahel beneran udah gak kuat, Om. Mama. Bahkan waktu Rahel bersama Mama hanya sebentar. Rahel gak mau, Om. Jangan ambil kembali milik Rahel. Ia semakin terisak keras, memukul dadanya yang dirasa sesak. Allah. Aku memeluknya erat, biarkan air matanya membasahi baju kokoku. Isakannya semakin keras diikuti putraku memasuki kamar serba merah muda ini. Rahel istighfar, Allah lebih sayang Mama. Allah. Abang masih punya ayah, sedangkan Rahel, ayah juga sudah memanggil Dedi jauh sebelum Rahel bisa memanggil namanya, dan minta diajarkan naik sepeda. Kami terdiam, membiarkan gadis di hadapanku ini kembali meraung, memanggil ibunya, yakini sudah tak dapat lagi digapai. Lama menunggu, isakan itu telah hilang, terganti isakan kecil. Rahel mulai terkendali, melepaskan pelukan dan segera mengusap wajahnya. Maaf, Om, ujarnya sembari melirik baju kokoku yang basah. Tidak mengapa, sekarang lebih baik. Rahel sholat, lalu kita makan. Biar Om yang masak. Mau dimasakin apa? Terserah. Aku tersenyum tipis, meninggalkannya sendirian. Tugasku kini membuat hidangan makan malam. Isi kulkas masih penuh, terdapat daging dan beberapa sayuran. Nana rupanya sempat berbelanja sebelum dirinya jatuh sakit. Usai makan malam, kami memutuskan menginap di rumah ini. Beberapa tetangga pun masih ada yang datang memberi bela sungkawan. Ada pula yang membawa makanan dan camilan. Di ujung dapur, kulihat Michael sedang melamun, sembari membasuh piring kotor. Sesekali, tangannya mengepal, tak lama mengendur, memejamkan matanya erat. Putraku itu sangat menyayangi ibunya. Pasti sangat terasa kehilangan, bahkan rela melakukan penerbangan cepat dan ambil cuti kuliah dari Madinah. Dear, ujarku mendekat, membantunya mengolah piring bersih menggunakan serbet sebelum dimasukkan ke dalam rak piring. Merasa kehilangan itu wajar, tapi ada batasnya. Kita doakan terus minta kepada Allah agar segala dosanya diampuni dan terangkanlah kuburannya. Ayah yakin Mama adalah orang yang baik. Oleh karena itu, Allah memanggilnya cepat. Sekarang waktunya kamu berbakti. Teruskan amalan-amalan yang Mama lakukan. Doakan selalu dan
bersedekahlah sebagaimana bersedekah atas namanya. Putraku mengangguk, mengusap air matanya cepat. Baru kali ini aku melihatnya kembali menangis. Ia adalah anak yang hebat, kami bangga padanya. Harusnya kita berbahagia menjadi keluarga lengkap sebelum semuanya terjadi. Fitnah itu terjadi karena kurang waspadanya aku terhadap salah satu pegawai di kantor. Aku kehilangan anak kami. Perceraian terjadi setelah orang tuanya menuntut. Aku tahu kalau itu Nana masih mencintaiku, pun kami masih saling mencintai. Karena keadaanlah membuat kami harus berpisah. Pagi menjelang, Rahel telah mengemasi barang yang perlu dibawa. Pun Michael yang memutuskan untuk langsung kembali ke Madinah. Karena masa cutinya hanya 5 hari, melanjutkan kembali menuntut ilmu. Sebelum ke rumahku, kami mengantar Michael ke bandara. Sebenarnya jarak antara rumahku dan Nana tidaklah jauh, hanya 30 menit menggunakan kendaraan roda 4 sudah sampai. Jaga diri baik-baik, Dear. Ingat, jangan telat makan, kabari ayah jika sudah sampai ya. Iya, ayah, pasti. Michael melirik Rahel, memeluk adik semata wayangnya itu erat, sembari mengusap punggungnya. Titip Rahel ya. Aku mengangguk. Pasti. Punggungnya kini semakin mengecil, berbaul bersama calon penumpang lainnya. Kurasakan gadis kecilku ini kembali terisak. Abang cepat lulus ya, ujarnya. Percuma, Michael telah pergi jauh dan kembali entah kapan, menunggu kembali diberi waktu libur panjang. Kita pulang? Rahel mengangguk, mengusap kepalanya, sembari menyingsing ingus yang hampir mengenai bibir atasnya. Dan disinilah kami. Aku merasa canggung karena gadis di sampingku bukan hanya berstatus sebagai adik dari putraku, tapi kini istriku. Berbagi ranjang dengannya membuat jantungku berdetak kencang. Baru pertama kali seranjang dengan wanita setelah 17 tahun lamanya. Aku tak pernah menikah apalagi berpacaran dengan wanita manapun setelah resmi bercerai dengan Nana. Bagiku hanya dia wanita sempurna di mataku. Om, aku menoleh. Rupanya ia belum tertidur. Rahel membalikkan badannya, menyingkirkan guling sebagai patas. Rahel nggak bisa tidur kalau nggak dipuk-pukin. Hah? Iya, Rahel nggak bisa tidur kalau nggak dipuk-pukin pantatnya. Aku tercengar mendengarnya. Lalu sekarang harus apa? Batinku bergejolak. Boleh tolong puk-pukin Rahel? Apa? Tidak. Mungkin tidak waras ini. Mana ada gadis yang minta terang-terangan meminta pria dewasa menepuk pantatnya. Oh Gusti, Nana kau ajarkan apa pada anakmu ini? Tepuk-tepuk, tanyaku memastikan. Iya, kalau nggak gitu Rahel nggak bisa tidur. Aku memandangnya ragu. Tangan ini rasanya kebas. Kulihat ia memejamkan mata, menunggu ditepuk-tepuk sesuai permintaannya. Memberanikan diri menggeser tubuh semakin dekat dengannya untuk memudahkan menempuk pantatnya itu. Om, aku terpajar kaget hingga refleks duduk. Rahel memaki keras, memukul wajahku dengan bantal, guling, dan boneka teddy bear kesayangannya. Aduh, kenapa? Om udah bantu tepuk, kamu tepuk. Mesum, bukan begitu ingin Rahel. Ia kembali berteriak, berlari menjauh dariku. Bahkan kini gadis itu melempari apapun yang ada di dekatnya ke wajahku. Om minta maaf, Om gak tahu gimana nepuknya, ujarku sedikit berteriak kepadanya karena kesal. Lihat, minyak wangi kesayangan kini pecah, padahal baru membelinya 2 hari yang lalu. Ya kan bisa pakai buku, kek, pakai apa gitu, bukan seperti tadi. Gusti, tolong hambamu ini, baru kali ini dimarahi oleh anak kecil, gadis kecil. Om keluar, aku gak mau lihat muka Om dulu. Aku terkejut, tidak salahkah? Kini terusir dari rumahku sendiri karena ia tidak memberikan informasi yang jelas. Sial, aku tidak ingin tidur di sofa karena di luar sedang hujan, pasti tidak nyaman. Apa boleh buat daripada Rahel kembali menangis, itu semakin membuat kepalaku pusing. Halo, see you in next part. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya kak. Bye-bye.